wabarakatuh. Saya Gusti Muhammad Ansari dari kelompok 3 ingin melakukan praktikum tentang bunyi. Judul dari percobaan saya adalah benda bergetar sebagai sumber bunyi. Tujuan percobaannya dilakukan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab timbulnya bunyi dan menjelaskan cara perambatan bunyi. Alat dan bahannya cukup simpel, yaitu mistar penggaris yang berukuran 20 cm dan meja kayu atau meja padat. Baiklah, saya akan mulai praktikumnya. Caranya adalah kita letakkan mistar plastik di atas meja dengan salah satu tepinya yang menonjol dengan ukuran beragam, yaitu ukuran 5 cm, 10 cm, kemudian 15 cm. Yang pertama kita akan melakukan 5 cm. Caranya adalah kita getarkan ujungnya dengan menarik ke atas, kemudian dilepas. Sehingga kita dapat amati getarannya sangat kuat dan cepat dan terdengar bunyi yang keras. Selanjutnya 10 cm. Kita getarkan ujungnya dengan menarik ke atas, kemudian dilepas. Dapat kita amati getarannya kuat dan cepat, tetapi tidak secepat yang 5 cm tadi. Dan bunyi yang terdengar juga keras, tetapi tidak sekeras dengan 5 cm. Selanjutnya 15 cm. Kita getarkan ujungnya dengan menarik ke atas, kemudian dilepas. Dapat dilihat bahwa gerakannya melambat dan bunyi yang terdengar tidak keras atau bunyinya semakin melemah. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa semakin pendek tonjolannya, maka bunyinya semakin keras dan getarannya semakin kuat dan cepat. Sedangkan semakin panjang mistar yang menonjolnya, maka bunyinya akan semakin lemah dan getarannya semakin melambat atau berayun-ayun. Demikianlah percobaan saya kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Praktikum selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Anggraini akan menyampaikan video praktikum saya yang berjudul bunyi dan getaran. Langsung saja ke videonya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 3 buah gelas, sendok, dan air. Langkah berikutnya, masukkan air ke dalam gelas pertama hingga penuh. Selanjutnya, masukkan air ke dalam gelas kedua hingga terisi setengah, dan yang terakhir, masukkan air ke dalam gelas yang ketiga hingga terisi seperempat. Gunakan sendok untuk mengukur gelas hingga kita tahu perbedaan bunyi yang dihasilkan. Mengapa bunyi yang dihasilkan oleh setiap gelas berbeda? Hal ini disebabkan oleh volume air yang berbeda di setiap gelasnya. Volume air ini berpengaruh kepada getaran atau gelombang bunyi yang dihasilkan oleh gelas. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan tadi ialah semakin besar volume air yang terdapat dalam gelas tersebut, maka akan semakin kecil getarannya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Khalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalisa. Di video ini saya akan mempraktekkan tentang bunyi yang merambat pada benda padat. Langsung saja ke videonya. Untuk alat dan bahan ada paku, gunting, sedotan yang telah dipotong, 2 gelas plastik, dan benang. Sekarang langkah kerjanya yang pertama, ambil gelas plastik, kemudian lubangi ujungnya menggunakan paku. Lubangi kedua gelas tersebut. Setelah itu, gunakan benang yang sudah digunting, kemudian masukkan benang ke dalam gelas plastik tersebut. Supaya tidak copot, ikatkan ujung benang dengan sedotan agar ikatan tidak lepas dengan gelasnya. Untuk gelas yang satunya, buat sama seperti gelas yang pertama tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan mempraktekkan cara menggunakan telepon kaleng sederhana. Pertama, talinya harus kencang, tidak boleh kendor. Lalu kita bisa berbicara lewat gelas tersebut secara bergantian. Jadi, kita bisa mendengarkan bunyi dari gelas plastik karena benang yang ditegangkan, bunyi akan merambat melalui benang tersebut. Hingga dapat disimpulkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat, yaitu merambat pada benang yang ditegangkan atau dikencangkan. Sekian praktikum dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari video praktikum kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum